Oke, sebelum kita memulai penjelasan malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 4 November 2023 dari Pusat Meditasi Sata Aryadhana. Bante ingin menjelaskan tentang kathina dan jubah kathina. Sedikit saja perihal kathina, khususnya yang suka salah paham. Jadi pertama-tama kathina itu diadakan di bulan kathina. Kenapa disebut kathina? Karena diadakan di bulan kathina. Jadi di bulan kathina itu bulan keberapa sih? Nah, di kitab Adhakata menjelaskan pariwara Adhakata ya. Pachimo maso. Jadi di bulan terakhir musim hujan. Bulan terakhir musim hujan. Jadi kalau di India itu musim dibagi menjadi 3. Musim hujan dimulai dari biasanya sekitar Juli ya, pertengahan Juli. Jadi satu musim hujan itu biasa 4 bulan karena ada 3 musim ya. Jadi di musim hujan itu ada 4 bulan. Nah, jadi sedangkan biku kan kalau menjalankan wasa berapa bulan? 3 bulan ya. Tapi musim hujannya 4 bulan ya, 3 bulan. Makanya kalau Anda pernah dengar mungkin bahwa biku ada yang wasa pertama, ada wasa kedua gitu ya. Nah, jadi wasa pertama itu ya 3 bulan pertama loh ya, karena 4 bulan, berarti 3 bulan pertama bisa, atau 3 bulan yang kedua gitu disebutnya ya, yang belakang. Nah, sedangkan kathina ini diadakan di bulan terakhir ini, bulan keempat dari musim hujan ya. Nah, jadi dari sana aja kita juga bisa paham bahwa kathina boleh diadakan dan yang berhak untuk menerima jubah kathina itu adalah biku yang sudah menyelesaikan wasa pertama. Karena kalau yang belum selesai itu nggak boleh dia ikut kathina. Dia boleh ikut kathina tapi dia nggak berhak gitu atas jubah kathina. Nah, berikutnya juga di Indonesia sering salah paham ya. Misalnya berdana jubah kathina tapi ternyata nggak ada biku tinggal di situ. Nggak ada biku yang wasa. Nah, sedangkan yang tadi menjelaskan bahwa yang berhak mendapat jubah kathina adalah biku yang sudah menyelesaikan wasa pertama dan berhasil ya enggak putus wasanya. Nah, tapi Bante enggak akan bahas di sini bagaimana putus wasa, tapi itu perihal wasa jadinya bukan perihal kathina. Oke. Jadi kita dengan demikian sudah paham bahwa di tempat itu harus ada biku yang wasa dan biku yang sudah menyelesaikan wasa pertama, bukan yang wasa kedua ya. Jadi bisa nggak mengadakan kathina kalau bikunya nggak ada? Nggak bisa ya. Nah, itu satu. Terus bikunya harus berapa? 1 aja udah nggak apa-apa. Ya, 1 aja bisa. Misalnya di tempat ini ya cuma ada 1 biku wasa.
Di sini juga bisa diadakan kathina. Nah, cuma untuk yang namanya jubah kathina itu merupakan sanggadana. Selalu sanggadana ya, jubahnya ya. Nah, jubahnya itu selalu jadi sanggadana, dan itu juga yang menjadi spesial ya. Selain waktunya harus memenuhi syarat ya, penerimanya juga memenuhi syarat, dan selalu yang namanya kathina dana itu sanggadana. Jadinya agak beda ya kalau judul acaranya itu sanggadana di bulan kathina. Agak tricky ya. Artinya di sana nggak ada biku tinggal, tapi mereka mengadakan sanggadana di bulan kathina, benar nggak? Nah, jadi di bulan kathina dilakukan sanggadana, tapi bukan berarti kathina dana ya, beda ya. Nah, jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau kalian mau mengadakan misalnya kathina, nggak bisa ngadain kathina, tapi kalian bisa ngadain yang namanya sanggadana di bulan kathina. Jadi kalian undang loh ya ke tempat itu, meskipun di situ nggak ada biku yang puasa, kalian bisa undang sangga. Nah, terus di bulan kathina itu kalian bisa dana sanggadana juga, tapi nggak bisa dana jubah kathina. Nah, kemudian balik lagi tadi, misalnya di tempat itu cuma ada satu biku saja yang puasa. Jadi biku ini kan nggak bisa nih ya, dia bisa mewakili sangga, tapi nantinya dia nggak bisa melakukan yang namanya nanti, karena pertama yang menerima jubah kathina itu sangga. Nah, terus nanti sangga baru kasih di antara sangga waktu itu. Nah, yang kepada biku yang sudah menyelesaikan wasa pertama, nah di antara misalnya ada beberapa yang sudah menyelesaikan wasa pertama itu, di antara mereka pertama, jubah kathina itu diperuntukkan bagi mereka yang tidak punya jubah. Tapi misalnya semua udah punya jubah gitu ya. Nah, jubahnya misalnya rusak. Atau tua, jubahnya udah lapuk gitu ya. Nah, jadi siapa yang benar-benar butuh jubah? Ya, pertama sangga akan tanya, siapa nih di antara yang sudah menyelesaikan wasa pertama di sini ya, itu yang jubahnya kurang ya, atau hilang atau rusak. Nah, dia adalah orang yang berhak. Tapi kalau misalnya ada banyak, ada beberapa yang jubahnya pada hilang ya, kita kasih yang paling senior. Gitu ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya semua punya jubah, nggak ada yang butuh jubah. Nah, lalu apa yang terjadi? Biasanya sangga akan menggilir jubah ini. Nih kepada biku yang paling senior yang sudah menyelesaikan wasa di sana ya, bersedia nggak untuk menerima jubah kathina ini? Gitu. Terus kalau misalnya Bante itu karena satu dan alasan lainnya, dia bilang enggak, saya nggak bersedia. Jadi berikutnya digilir ke biku senior yang kedua, gitu. Sampai yang paling junior. Ya, ada nggak yang mau menerima? Kalau nggak ada, balik lagi ke senior. Intinya harus ada yang dapat nih. Harus ada di hari itu yang menerima. Ya. Nah, tapi juga nggak harus jubah yang udah jadi ya. Dijelaskan bahwa kalau memang yang didanakan itu adalah jubah yang sudah jadi, bagus. Ya. Tapi kalau belum jadi ya, hari itu juga harus selesai. Dari mulai gambar pola, ya, terus gunting, semua sampai mewarnai. Nah, kering nggak kering mungkin itu tergantung kama. Ya, jadi kalau kering ya bagus. Kalau nggak kering yang penting bisa udah jadi nih intinya ya jubah ini. Lalu nanti perlu di namanya atharata, disebar kathina. Nah, menyebar kathina namanya. Oke, jadi pertama prosedurnya adalah sangga menerima jubah. Habis itu sangga harus menghibahkan ya, menghibahkan jubah ini atau kain ini gitu. Kalau misalnya yang didanakan itu baru kain, jadi ya kain ini dikasih ke nanti calon penerima yang memenuhi syarat. Tapi juga dijelaskan di dalam winaya bahwa si penerima ya nggak boleh sembarangan.
Dia harus bisa jahit, bisa mewarnai. Dia tahu namanya 8 matika. Jadi dia harus memenuhi syarat juga. Misalnya junior sama sekali nggak tahu, nggak boleh. Sebetulnya nggak memenuhi syarat untuk menerima jubah katina. Tapi jubah katina sudah berhasil belum didanakan oleh donatur? Sudah berhasil ya. Ini cuma pengurusan sangga aja. Nah oke. Jadi misalnya sudah ada yang mau menerima dan memenuhi syarat. Oke. Jadi sangga akan mendanakan nih, menghibahkan gitu ya, ke satu individu gitu. Nah jadi kadang-kadang ya umat tuh berdana nggak cuma kain aja atau nggak cuma jubah aja, tapi misalnya alat-alat jahitnya, misalnya juga kadang-kadang ada peralatan yang lain, kadang-kadang ada patah dan lain sebagainya. Nah itu ada 2 cara, tergantung. Jadi kalau donatur titip pesan gitu bahwa ya semuanya ini nanti didanakan ke biku yang akan menerima. Nah, berarti sangga akan kasih dia semua loh ya. Nah, tapi yang kedua, kalau donatur sama sekali tidak titip pesan ya, maka tergantung nanti sangga yang memutuskan. Yang pasti jubah kathinanya itu aja yang didanakannya. Nah, terus juga jubah kathina itu oke, sebelum kita bahas ke sana, jadi kita sekarang udah tahu nih, pertama yang disebut sangga itu kan 4 biku minimal. Ya. Nah, sedangkan yang menerima 1. Jadi makanya dalam perayaan kathina atau acara kathina itu butuh minimal 5 biku itu loh. Karena sangga akan memberikan 1 biku. Tapi bukan berarti waktu pembacaan kamawaca itu 4 biku loh, enggak ya? Itu salah. Pembacaan kamawaca sebetulnya 1 aja udah valid. Cuma cara bacanya mesti benar. Maksimum 3, jangan sampai 4 ini. Tentunya ada beberapa sudut pandang ya, tapi Bante nggak akan bahas di sini. Itu lebih baik dibahas di kelas kamawaca. Karena ada beberapa kamawaca itu rombongan gitu ya. 100 orang misalnya khususnya acara pencabutan sima itu dibaca 100 orang langsung baca bareng, langsung jadi langsung diangkat semua sima. Nah tapi itu lain hal ya. Oke, jadi di sini lebih baik 1 atau mungkin paling banyak 3 gitu ya, untuk pembacaan kamawacanya. Nah jadi kita tahu di sini untuk acara kathina minimal berapa? 5 biku ya, 5 biku. Saya nggak termasuk samanera ya, 5 biku. Samanera ya boleh aja ikut acara, nggak masalah ya. Terus sekarang jubah kathina ya. Kadang-kadang umat masih banyak yang kurang paham bahwa jubah kathina itu 1 set kah. Jadi sering ditanya gitu ya. Kita mau dananya gimana, berapa set? Nah, misalnya mungkin ada yang pernah ke Pak Ok itu ada yang 1.000, ada yang 2.000 set. Nah, jadi sebetulnya yang jadi jubah kathina itu yang mana di antara 2.000 atau 1.000 itu ya? Karena kan bikunya banyaknya di sana. Nah, sebetulnya yang merupakan jubah kathina itu cuma 1 helai. 1 jubah aja ya. Kita tahu bahwa jubah untuk biku ya, dia punya 3 jenis jubah ya. Jubah atas, jubah bawah, dan jubah 2 lapis. Ya, jubah atas utara sangga, jubah bawah antarawasaka, dan jubah 2 lapis itu namanya sanggati. Nah, cuma di jubah kathina itu cuma 1 aja di antara 3 ini. Ya, bukannya harus 1 set, bukannya. Nah, jadi misalnya kain juga. Kain yang misalnya sangga terima ya, itu kalau banyak ya bisa dibikin. Nah, saya bisa bikin sampai sanggati. Biasanya yang paling banyak butuh bahan itu bikin sanggati karena 2 lapis. Ya, ukurannya juga sebesar jubah atas. Tapi kalau kain yang didanakan atau bahannya itu sedikit ya, minimal bisa bikin jubah bawah.
Nah, jadi jangan salah paham ya, sebetulnya di antara misalnya ribuan gitu ya, jubah itu bahkan bukan satu set ya. Jadi dipilih lagi nanti satu gitu, yang menjadi kebutuhan si biku yang akan menerima ini. Jadi tergantung dia hilangnya apa nih, jubah atas kah, jubah bawah kah, atau jubah 2 lapis kah. Nah, tapi tentunya karena harus selesai 1 hari itu juga ya, jubah 2 lapis yang paling panjang ceritanya ya. Paling sulit juga untuk paling ribetnya bikinnya. Juga kalau untuk sampai diwarnain, jadi dia yang paling lama keringnya loh ya, karena 2 lapis. Jadi yang paling sering dan paling mudah dibikin itu apa? Jubah bawah atau jubah atas. Nah, oke. Jadi kita udah tahu sekarang cuma satu aja. Tapi waktu sangga menerima dana itu, ya semua diterima. Nah, jadi kalau misalnya banyak donatur gitu ya, ya kalian nggak tahu di antara yang kalian danakan itu siapa yang akhirnya terpilih kainnya itu. Nah, jadi nanti tergantung kebutuhan si biku yang menerima ini. Ya. Oke. Nah, itu main pointnya yang paling sering salah paham. Terus juga mungkin kalian sering dengar ya, manfaat berdana jubah katina. Sesungguhnya ya, kalau mau ngomong terang-terangan ya, di kitab itu nggak ada jelasin manfaatnya itu apa. Ya. Jadi seringkali kalian dengar, oh dengan berdana jubah katina kalian tidak akan kekurangan pakaian, atau misalnya perjalanan kalian akan nyaman ya, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya nggak ada, nggak ada di penjelasan di Tipitaka tuh nggak ada. Tapi ya kalau kita lihat yang spesial jadi apa dari katina ini, sebetulnya nggak begitu spesial sih. Kalau secara winaya itu hanya tradisi yang mana sebetulnya karena biku itu sepanjang wasa ya, hujan kan nggak keluar ya, nggak keluar. Jadi ngapain? Ya biasanya berlatih, meditasi. Bahkan sampai kalian tahu ada malam pawarana ya, di hari abidama itu ya kadang malam, kadang kalau ngadainnya pagi ya pagi itu ya. Nah itu kenapa sih pawarana kan artinya undangannya? Apa sih yang diundang? Jadi para biku itu mengundang untuk kalau mau menegur gitu. Silakan ini waktunya menegur gitu. Saya menerima teguran. Artinya apa? Zaman dulu Buddha itu selama wasa mereka nggak bicara. Noble, silence gitu, nggak kayak kita ya. Jadi, jadi noble silence. Nah, jadi waktu habis wasa, nah mereka mengundang nih untuk ditegur gitu. Siapa tahu ada terlihat atau mencurigai bahwa saya melakukan gitu, saya welcome gitu ya untuk teguran. Nah, jadi kita tahu bahwa sepanjang itu mereka praktek meditasi ya. Kemudian dan juga ini biasanya ya, itu tuh enggak cuma para biku aja yang enggak keluar. Tapi apa? Maling, ya, perampok juga enggak keluar karena apa? Hujan. Ya. Nah, hujan karena nggak ada orang yang lalu lalang di jalan juga, mereka juga nggak ada kerjaan dong, ya nggak? Nah, jadi itu. Juga ini nih masih hujan nih ya. Jadi sedangkan setelah selesai wasa, biasanya kebiasaan para biku itu ngapain? Mengunjungi Buddha. Kalau di zaman dulu, ya. Nah, jadi Buddha ada di mana mereka akan berusaha jalan ke sana. Ya, untuk namaskara, khususnya untuk kasih tahu pencapaian mereka, dan biasanya Buddha juga declare ya, Buddha kasih tahu mereka udah capai apa gitu ya. Nah, untuk apa sih Buddha kasih tahu? Ya, kalau ada Buddha sih bagus ya, karena apa? Jadi kita tahu sama orang ini jangan main-main, ya enggak? Jangan salah ngomong dan lain sebagainya, betul? Jangan berpikiran buruk. Jadi banyak manfaatnya ketemu Buddha, ya. Terus dengan Buddha mendeklar seperti itu. Oke, jadi kita udah tahu
karena mereka nggak pada keluar dan waktu keluar itu pun masih hujan ya, mereka butuh jubah ganti. Nah itu makanya Buddha kasih keringanan di momen ini nih. Biku setelah ngadain kathina, biku boleh terima banyak jubah, meskipun tidak ditekati boleh simpan lama. Kalau tidak 10 hari dia harus tekati, ya nggak boleh simpan lama. Nah, jadi juga bisa terpisah ya dari jubah utamanya itu pada saat misalnya fajar, ya, aruna. Dan kalau enggak, biku nggak boleh terpisah. Ya artinya selalu dijaga tuh maksudnya. Dan lain sebagainya. Nah, jadi waktu melakukan perjalanan mereka nggak perlu bawa semua jubahnya, ya. Nah, itu. Jadi manfaat itu sebetulnya. Tapi nggak dibilang untuk donatur apa manfaatnya. Nah, nggak ada ya. Nah, tapi secara tradisi di Sri Lanka bahkan ada satu buku menjelaskan tentang manfaatnya macam-macam. Bahkan yang ikut jahit katanya 1 lompatan pun ya itu bisa jadi Raja Cakrawati dan lain sebagainya. Ya, macam-macam promonya ya. Ya, tapi jujur aja di Tipitaka kita nggak ketemu. Ya. Ya. Iya, jadi khususnya yang spesial apa? Jadi dia sanggadana ya. Terus juga momennya itu nggak sembarang kan? Cuma 1 bulan selama setahun itu cuma 1 bulan aja. Tapi kalau satu tempat cuma boleh ngadain 1 kali, nggak boleh berkali-kali. Ada sih di Myanmar ya. Mumpung umat nggak tahu ngadain beberapa kali gitu ya. Nah, tapi sebetulnya nggak boleh, cuma boleh sekali aja. Nah, jadi sangat ini ya, jadi sangat spesifik gitu. 1 wihara cuma boleh 1 kali gitu. Setahun pun cuma dalam jangka waktu 1 bulan itu saja. Nah, oke. Jadi kita sekarang udah tahu bahwa jubah kathina sebetulnya sahalai ya. Terus berapa biku yang boleh diundang, juga kenapa jadi spesial. Nah, sekarang waktu Buddha menjelaskan bagaimana harus bikin jubah, sebetulnya Buddha nggak spesifik ngajarin jubah tuh harus gini-gini, enggak. Cuma waktu itu ya Buddha lagi melakukan perjalanan sama Bhante Ananda, tiba-tiba Buddha ngelihat sawah, ya petak sawah. Terus Buddha tunjuk tuh ke Bhante Ananda, bikin jubah kayak gitu. Nah, terus Bhante Ananda bikin jubah. Nah, waktu bikin jubah udah jadi, Buddha puji. Artinya Bhante Ananda ini pandito katanya, bijaksana, pinter gitu. Karena waktu saya bilang suruh dia bikin jubah, dia bikin macam-macam ya. Nah, makanya bentuk jubah biku itu kayak petak sawah kalau dilihat ya, petak-petak. Nah, oke. Jadi waktu Bhante Ananda bikin, itu bikinnya gimana? Ya, Buddha jelaskan sendiri ya. Waktu Ananda bikin jubah, dia bikin apa? Kusi. Kusimpi nama karisati katanya. Ya, Bhante Ananda bikin kusi. Kusi itu apa? Ya, yang nomor 1 ini. Nomor 1. Itu 1 bukan tongkatnya. Jadi kalau kita lihat nomor 1 itu kayak apa? Gorong-gorong ya. Nah itu yang panjang seperti itu. Kusi itu artinya kayak got, parit, gorong-gorong gitu. Nah terus Buddha bilang lagi apa? Ada kusi katanya. Ada itu sebetulnya setengah artinya. Jadi yang ini nomor 2. Dia kayak parit tapi pendek. Nah, tuh. Terus Buddha bilang lagi, Bhante Ananda bikin mandala. Nah, mandala itu apa? Nomor 3. Mandala itu sebetulnya sesuatu yang bulat ya atau gitu bentuknya, melingkar gitu. Mandala. Terus Bhante Ananda bikin lagi ada mandala. Ada itu setengah mandala. Jadi yang nomor 4 setengahnya gitu ya. Terus nomor 5 wiwata. Nah, wiwata ini bagian atas nih. Nomor 5. Jadi kolom yang tengah.
Kolom yang tengah itu cuma satu ya. Jadi makanya kalau kita pelajari jubah biku itu kolomnya selalu ganjil, nggak genap. Ya. Nah sebetulnya kalau menurut Mahawaga ya khususnya untuk Kathina ya di bagian Kathina itu Buddha jelaskan cuma sampai 11. Dari 5 boleh, 7, 9, 11 boleh. Nah tapi nggak bilang bahwa boleh lebih dari 11. Makanya kalau biku yang strik, mereka nggak mau kolomnya banyak-banyak. Nah, tapi boleh atau nggak boleh, nah ini kontroversi. Kalau menurut Paul Sedo ya, karena di bagian Kathina ini, Buddha dijelaskan tentang perihal jubah yang akan diadithana, yang ditekati ya, maka untuk jubah yang ditekati maksimal 11, itu ajaran Paul Sedo. Ya. Tapi nggak semua guru mengikuti pandangan yang sama. Jadi ada yang berpikir bahwa untuk biku dhutangga ya, mereka itu ada latihan yang namanya pangsukulika. Pangsukulika artinya biku ini dia tekad bahwa selama dia ngambil janji untuk menjalankan dhutangga itu, dia hanya menggunakan kain yang dia kumpulin dari barang-barang yang dibuang orang gitu, kain-kain yang dibuang orang, misalnya apa, bungkus mayat, kain kafan gitu ya, atau yang disampah gitu, sobekan-sobekan kain gitu. Nah jadi kalau menurut sudut pandang itu ya, kelihatannya apa, susah kali untuk dapat apa, sampai bahkan 11 ya, potongannya harus besar. Jadi ini cuma apa ya, seperti ya kalau dipikir gitu ya, kalau dipikir-pikir ya, biku dhutangga itu comot-comot kain itu, nah yang ada juga nanti apa, banyak katanya kolomnya gitu. Jadi mereka berpandangan bahwa kolomnya banyak pun boleh-boleh saja gitu katanya ya. Nah jadi makanya kadang kalau kita lihat biku Sri Lanka misalnya khususnya ya, itu kolomnya banyak, tapi selalu ganjil kalau mau dihitung ya, silakan. Itu bisa sampai 100, 101, 103, 111 gitu. Jadi makin kecil-kecil cuma kayak satu telunjuk gitu. Satu kolom itu. Nah itu jadi, tapi ya sebetulnya nanti kita jelasin lagi ya. Karena Buddha bilang bahwa perlu dipotong. Ya. Nah itu kenapa perlu dipotong, nanti Bante jelasinnya. Kita lanjutin dulu. Nah, jadi kita udah tahu ya, selalu kolomnya berapa? Ganjil ya, boleh 5 sampai 11 ya, kalau nggak mau ragu. Nah, tapi yang namanya wiwata ini, kolom yang tengah itu cuma satu, Buddha bilang. Ya. Nah, jadi yang tengah aja satu. Nah, sebetulnya ukurannya nggak harus besar sih yang tengah ya. Nah, cuma kenapa besar? Itu karena apa? Biasanya kalau biku pakai jubah itu batang tubuhnya ya, badan ini itu yang tengah kan. Nah supaya bagus waktu dipakai gitu ya, jadi nggak ada garis-garis, jadi setidaknya itu selebar bahu. Nah jadi waktu badannya di tengah itu nanti dari belakang nggak ada kotak-kotak gitu, jadi kosong. Nah itu kalau Bante perhatiin kenapa yang tengah itu jadi besar. Tapi kalau kalian perhatiin macam-macamnya teknik bikin jubah ini ya. Tapi kalau kita tahu batasannya apa yang sudah dijelaskan sama Buddha, sebetulnya bukannya nggak boleh, bukannya salah juga cara jahit seperti itu ya, bisa-bisa aja. Ya misalnya kayak yang Sri Lanka, Bante lihat ya kayaknya kotak yang tengah sama yang lain nggak jauh beda, beda tipis aja biasanya ya. Jadi kalau waktu dipakai dia ada garis-garis gitu ya, kelihatan. Ya nggak masalah ya, bisa juga nggak masalah. Nah terus Buddha bilang anuwiwata. Nah anuwiwata itu adalah kolom ya, kolom di sampingnya. Ya. Jadi yang menjepit si wiwata ini, kolom yang tengah itu. Nah jadi selalu apa? 2, karena jepit si wiwata. Nah terus juga Buddha bilang Bante Ananda bikin anuwiwata. Ya, anuwiwata kita udah bahas ya, nomor 6. Terus Buddha bilang giweya. Nah giweya itu yang melintang di atas.
Nah, sebetulnya secara literatur terjemahannya jadi kain leher gitu, ya. Kain leher. Terus nanti Bhante Ananda juga bikin apa? Janggeya. Ya. Janggeya itu jadinya yang bawah, nomor 8. Yang melintang di bawah. Yang melintang di atas ada, yang melintang di bawah ada. Nah, janggeya itu sendiri artinya apa? Betis. Nah, jadi ini nanti dia akan banyak sentuh bagian betis. Nah, sedangkan yang janggeya itu akan banyak sentuh bagian leher katanya. Nah, Arya ini kenapa butuh melintang seperti itu? Ada kata menjelaskan dali karanatha katanya, untuk kuat. Karena daerah leher itu nanti jadi banyak gesek. Daerah betis juga waktu jalan sering gesek sana gesek sini, supaya kuat. Jadi agak tebel gitu. Disebutnya agantuka pata, jadi kain tambahan katanya. Kain tambahan dijahit lagi di sana. Nah, makanya ada giweya dan janggeya. Nah, tapi kalau zaman sekarang seringkali udah nggak ada ini janggeya giweya. Terus ada tradisi yang bahkan menjelaskan yang tengah ini yang janggeya katanya. Yang tengah ini nama janggeya. Itu. Tapi kalau secara winaya ini sih sebetulnya ada kusi. Ya, yang melintang itu semua ada kusi. Yang vertikal itu kusi namanya ya, parit. Nah, itu parit, setengah parit katanya. Oke. Nah, terus bahantang yang terakhir ya. Bahantang itu yang nomor 9. Ya, jadi bahanta juga jepit lagi. Bahanta ini artinya bahu. Jadi kain yang ujung itu nanti kebanyakan jatuhnya di bahu gitu. Ya, kalau biku pakai jadinya yang paling ujung. Nah, itu yang pernah jadi biku pasti tahu. Karena bagian yang ujung itu nanti taruhnya di bahu. Nah, makanya namanya bahanta gitu ya, di bagian bahu. Nah, jadi dia di ujung lagi. Nah, ini khusus untuk yang 5, jadi semua udah lengkap namanya. Nah, nanti kalau misalnya yang 7, yang 11 itu namanya apa? Nah, jadi yang anuwiwata ini jadi banyak. Anuwiwata lagi, anuwiwata lagi, anuwiwata lagi gitu ya. Nah, baru ujungnya bahanta namanya. Nah, terus oke. Nah, di Pali ya, ini di kitab Mahawaga. Sebetulnya udah sampai di situ aja, tapi kalau kita lihat ya, beberapa ada apa ya, ornamen ya, disebut misalnya di Culawaga itu ada 2 lagi, pasaka dan ganti namanya. Pasaka itu yang ujung. Ya, nah, ujung itu nanti dia untuk dikaitkan nanti ke sini, nomor 1 ini namanya ganti. Ya, ganti itu biasanya kalau kalian perhatiin ujung jubah biku itu ada pentolan gitu ya. Nah, itu untuk supaya apa? Karena waktu pindah cara itu harus diikat ya. Si pasaka dan ganti ini harus diikat supaya waktu jalan itu nggak terbang-terbang gitu. Jadi bagian dalam tubuhnya itu nggak kelihatan. Nah, itu. Ya, makanya waktu pindah cara itu harus diikat. Nah, tapi kadang ada juga yang lupa. Enggak apa-apa. Lupa ya, pelanggaran lu. Iya. Nah, itu udah ya. Nah, terakhir anuwata. Anuwata itu khususnya iya. Anuwata perlu. Jadi itu border sebetulnya ya. Anuwata ini sekeliling dia. Nah, ini bingkainya. Nah, dijelaskan nanti anuwata itu harus putus gitu ya, harus putus. Harus putus artinya dia bukan kayak kain gitu ya. Nah, supaya ada border kita lipat aja bawahnya gitu ya. Terus dijahit supaya kelihatan kayak ada bingkai. Nah, nggak boleh ya. Tapi harus putus katanya. Jadi benar-benar kain lain tempel situ. Ya. Nah, oke. Terus Buddha bilang cinakang bhawisati. Ya. Jadi dia harus dipotong katanya. Nah, dipotong itu ada macam-macam. Potong semua boleh, potong sebagian juga boleh. Nah, minimal apa? Satu kain itu setidaknya ada bagian yang putus gitu.
Nah, kenapa harus dipotong ya? Itu dijelaskan bahwa zaman dulu kain itu kalau dia masih utuh, nggak dipotong, nilainya tuh tinggi. Nah, jadi si pencuri ya, perampok itu zaman dulu suka ya curi kain gitu. Kalau masih belum dipotong-potong. Nah, tapi kalau sudah terpotong-potong, itu nilainya jatuh katanya. Nah, jadi makanya jubah biku itu kayak terpotong-potong ya, jadi kayak bentuk sawah gitu. Nah, kalau zaman dulu sih semakin banyak terpotong, itu harganya semakin murah. Tapi kalau zaman sekarang ya, semakin banyak jahitannya, semakin susah bikinnya. Jadi mahal ya. Jadi kalau kayak di Sri Lanka itu misalnya sampai 100-an gitu ya kolomnya, wah itu yang paling mahal tuh ya. Karena susah jahitnya. Nah, jadi perlu dipotong. Nah, tapi ada juga cerita bahwa kalau dipotong dan disambung ya, makin lama makin kecil nggak? Jadi butuh bahan yang semakin besar toh. Nah, zaman dulu itu ada biku yang nggak sanggup potong. Kalau dipotong dia jadi nggak muat, kainnya kurang gitu ya. Nah, jadi Buddha izinin. Oh, oke. Di antara 3 jubah ya, 3 jubah utama kan, 1 nggak potong nggak apa-apa lah, Buddha bilang gitu. Nah, tapi belakangan untuk 2 jubah terpotong itu pun juga nggak sanggup, ya nggak cukup. Akhirnya Buddha bilang, oke, bolehlah, tapi minimal di antara 3 jubah itu 1 jubah harus putus. Nah, artinya apa? 2 jubah yang lain model lipat-lipat juga nggak apa-apa. Model lipat ya. Jadi karena kalau untuk potong sama lipat bahannya banyak, mana yang habis? Yang potong. Yang lipat lebih, selain cepat juga jahitnya. Kalau zaman sekarang sih biaya malah lebih murah ya enggak? Yang cuma lipat-lipat murah, yang potong malah yang susah kan? Nah, tapi ya gitu. Makanya kalau kalian perhatiin ya di toko itu enggak semua jubah putus. Kadang-kadang ada biku yang saking striknya gitu ya, sampai dibuka beneran untuk mau tahu perusahaan ini nih putus atau nggak putus. Nah, makanya nanti belakangan kalian tahu, misalnya Bante bukan promosi sih ya, tapi karena kalian tahu bahwa jubah Pak Ok itu seringnya jualan yang Mahasudasana kan ya. Nah, karena Mahasudasana ini katanya itu sesuai winaya cara bikinnya, makanya terpercaya gitu ya. Nggak ada keraguan, jadinya dia yang paling banyak dijual gitu ya. Nah, tapi sebetulnya nggak cuma Mahasudasana sih ya, di Myanmar ada beberapa jubah juga sesuai winaya katanya. Oke. Terus, tapi bukan berarti jubah yang di luar tuh nggak sah juga ya. Berarti menurut Buddha tadi, Buddha izinkan juga kalau nggak dipotong ya. Nah, jadi kalau kalian misalnya lihat jubah biku, oh ini nggak dipotong, bukan Mahasudasana, nggak sah gitu ya. Jangan sembarang menghakimi dulu ya. Nah, itu juga manfaatnya kita tahu langsung dari Pali, dan jadinya kita tahu batasan yang Buddha kasih itu apa. Terus Buddha bilang sathalukang samana sarupang pacatika nanca anabhijitang ya. Nah, di sini Buddha bilang bahwa kalau yang dipotong ya atau putus itu samana sarupang katanya itu cocok untuk samana pertapa. Ya. Jubah yang seperti ini cocok katanya. Terus tidak disukai oleh para musuh. Para musuh ini ya pencuri ya, para perampok yang suka nyolong kain gitu ya. Nah, jadi yang udah kepotong-potong gitu mereka nggak suka katanya. Oke ya, nah itu udah ngerti. Jadi sekarang udah paham bahwa oh kenapa jubah biku itu bentuknya jadi kotak-kotak begitu ya. Nah itu. Oke. Nah ini semua nama-namanya. Nah, terus warna jubah sekarang. Waktu itu mungkin Buddha belum turunin ya peraturan perihal warna jubah tuh harus kayak gimana.
Tapi kita tahu bahwa ada biku yang namanya ehibiku, ya enggak? Waktu Buddha bilang, ehibiku gitu ya. Berarti datanglah biku, datang, biku datang. Biku datang jadinya, ehibiku. Nah, waktu Buddha panggil datanglah biku, waktu itu katanya karena parami, karena kama dia ya. Nggak semua biku boleh tabis jadi ehibiku, ya, artinya dia harus memenuhi syarat juga. Semua ehibiku di kehidupan itu jadi arahat. Ya. Jadi harus punya potensi jadi arahat gitu. Nah, terus juga katanya harus sudah pernah dana, jubah dan pata kehidupan sebelumnya. Ya. Nah, jadinya waktu dipanggil ehibiku, dia langsung otomatis kepala langsung pelontos, ya langsung pakai jubah, nggak usah diajarin lagi, langsung gitu ya, kayak sulap. Terus ada pata. Dan penampakannya juga langsung seperti Mahathera 60 wasa. Langsung indria gitu ya. Maksudnya jaga indera dan lain sebagainya. Nah ini ya, nggak semua biku mendapat seperti itu. Bahkan misalnya seperti Bahia Daruciriya. Ya, Bahia, dia pertapa ya. Waktu itu dia pakai baju terbuat dari kain kulit pohon. Kulit-kulit pohon gitu. Nah, dia pun di antara murid Buddha, dia yang paling cepat jadi arahat ya. Dalam posisi berdiri, Buddha juga berdiri, Buddha cuma kasih sedikit ada dhamma, dia jadi arahat. Nah, tapi karena dia kurang parami, kurang kusala kama untuk dana itu, jadinya meskipun dia udah jadi arahat, Buddha nggak panggil dia ehibiku. Jadi Buddha suruh dia cari jubah, cari pata, baru nanti saya tabis gitu. Nah, oke. Jadi itu juga salah satunya manfaat berdana jubah dan pata ya. Nah, jadi kalau yang sudah ehibiku begitu udah jelas dong ya, jubahnya udah katanya udah mirip seperti Mahathera yang 60 wasa. Nah, tapi enggak juga dijelasin bahwa jubahnya tuh warna apa gitu. Cuma secara general dibilang bahwa jubahnya tuh kuning. Nah, tapi nanti kita bahas warna-warna yang tidak diizinkan oleh Buddha. Terus waktu di Mahawaga ya, biku-biku itu jadi bingung gitu, warnain jubah warna apa ya. Nah, coba diingat ya, sebetulnya warna jubah sama warna sendal ya, Buddha nggak ngulang, juga penjelasan di Atthakatha juga nggak ngulang. Waktu Buddha ngulang itu bukan Buddha nggak ngulang ya, Buddha ada ngomong tapi sama persis. Jadi warna sendal sama warna jubah itu sama, ya. Bukan harus serasi sih ya, tapi maksudnya apa warna-warna yang nggak boleh itu sama katanya, yang boleh juga sama. Oke, kita simak. Waktu itu biku karena belum tahu, mereka warnain jubah itu pakai apa? Cakana namanya. Cakanenapi ya. Ciwarang Rajati. Jadi cakana itu kotoran sapi. Kotoran sapi warna apa? Hijau lumut gitu ya, hijau agak kehitaman gitu ya, hijau tua. Terus juga ada sebagian yang pakai pandumatika. Pandumatika itu warna tanah, merah tanah gitu ya. Nah, mereka pakai tanah, pakai lumpur gitu, warnain jubah. Nah, hasilnya apa? Ciwarang dubanang hoti, warnanya jelek. Nah, terus akhirnya biku bilang ke Buddha, akhirnya Buddha turunkan peraturannya, anu janami bikawi cara janani ya, 6 pewarna. Mula rajanang ya, dari akar. Jadi pewarna yang didapat dari warna akar ya, tentunya dimasak ya, dimasak akarnya supaya warnanya keluar. Kalau zaman dulu kan berarti semua natural ya, sama kayak orang bikin batik zaman sekarang. Nah, terus kanda rajanang, kanda itu dari batang. Terus contohnya apa? Yang sering dipakai itu apa itu namanya? Nangka ya.
Nah, nangka itu yang diambil batangnya, atau akasia. Akasia itu juga yang diambil batangnya. Terus yang ketiga Buddha izinin taca rajanang. Taca itu kulit pohon. Nah, terus pata, kulit pohon contohnya seperti yang sering dipakai itu apa itu namanya? Bakau, ya, bakau. Terus pata rajanang, pata artinya daun. Berarti daun juga bisa dipakai, ya. Terus pupa itu bunga. Ya, dari bunga juga bisa dijadikan pewarna jubah. Terus pala itu buah, dari buah. Nah, tapi Buddha juga ada izin enggak ngizinin gitu. Di antara akar-akar ada yang enggak diizinin, ya. Di antara buah juga ada yang enggak diizinin. Oke. Terus juga belakangan Buddha itu warnain jubahnya pakai air dingin. Terus apa yang terjadi? Dugandang katanya, bau. Ya, kalau pakai air dingin bau katanya. Makanya Buddha izinin rajanang pacitung. Jadi dimasak dulu, ya, jadi panas-panas gitu. Nah, jadi waktu Buddha menjelaskan tentang warna, ya, Buddha bilang sabanilika, ya. Jadi sama sekali nila katanya. Nah, nila ini, ya, agak-agak kontroversi. Jadi kalau kita lihat di buku kamus, ya, kamus Myanmar, itu mereka selalu terjemahinnya nyo yang, ya. Nyo itu sebetulnya kalau kita terjemahin coklat, ya. Brown gitu, coklat, ya. Tapi kayaknya kalau Bante cek itu mereka agak nggak standar, ya. Perihal warna tuh nggak standar. Nah, tapi oke, enggak. Waktu Atthakatha menjelaskan apa itu nila, ya, tataca nilika, uma pupawana katanya. Uma pupawana itu bunga ini katanya dari flaxseed atau flaxseed rami, ya. Nah, tanaman rami, tahu? Cewek-cewek tahu, ya, flaxseed oil, ya, terkenal, ya. Nah, tinggi omega 3, tinggi omega 6 dan 9. Bukan promo, tapi maksudnya mau kasih tahu bahwa flaxseed itu ada bunganya, ya. Nah, serat dari tanaman itu, ya, biasanya juga dijadikan kayak goni, karung, ya, jadi tali tambang gitu, ya. Nah, itu sebetulnya rami, ya, kalau bahasa Indonesia namanya biji rami. Itu flaxseed, ya. Nah, bunganya warna apa? Nah, bunganya tuh katanya, ya, warna biru keunguan. Nah, ini nih. Bahasa ilmiahnya Linum usita tisinum katanya, tisimum. Nah, warnanya gitu. Biru keunguan, ya. Nah, makanya mirip dengan bahasa Indonesia, ya, nila itu kayak ungu muda, ya. Nah, gitu. Nila. Mejikuwe biniu, ya, nila. Terus, oke, balik lagi ke tadi. Nah, jadi tahu, ya, warna itu. Tapi sebetulnya dalam Pali, nila itu memang gradasinya agak jauh, ya. Dari hitam juga nila, coklat juga nila. Kayak misalnya latihan nila kasina, ya. Kasina hitam sering diterjemahin, tapi katanya bisa juga ambil apa ini? Iris, ya, atau pupil, ya. Yang di tengah mata itu ada bintil kecil, pupil, ya. Nah, itu warna apa? Ada yang coklat, ada yang hitam, ya enggak. Kalau Buddha katanya kan biru, ya, nila juga katanya. Terus juga rambut katanya, ambil warna rambut bisa latih nila kasina. Jadi hitam bisa. Terus katanya warna liver. Warna liver mau bule, mau Asia, warna liver warna apa? Kayak coklat kemerahan gitu, ya. Nah, coklat gelap gitu. Nah, jadi coklat gelap juga bisa jadi nila juga, ya. Terus bahkan katanya kehijauan juga bisa nila. Nah, tapi juga Atthakatha ada jelasin, misalnya contoh di Atthakatha, ya, kayak leher burung merak katanya. Leher burung merak tuh warna nila katanya. Nah, warna apa?
Kebanyakan kehijauan agak mengkilap gitu ya, hijau, biru gitu kan ya, ungu gitu. Nah, terus dijelaskan bahwa ada teratai warna nila. Nah, kalau memang nila itu warna coklat, ada nggak teratai warna coklat? Kayaknya nggak pernah lihat ya. Teratai warna biru pernah lihat ya, biru, ungu gitu pernah. Oke, jadi makanya di kata-kata juga bilang warnanya sebetulnya kebiruan ya. Tapi bukan berarti biku warna hijau ya, boleh gitu ya. Enggak juga ya. Jadi enggak karena gradasinya itu ya kita enggak ngambil warna nila ini ya. Jadi sama sekali nila itu Buddha enggak izinin. Berarti sandal sama sekali biru itu enggak boleh ya. Terus sama piti, pita itu kuning, sama sekali kuning enggak boleh. Jadi katanya seperti kuning emas gitu ya. Nah, Bante juga kurang tahu kuning emas zaman dulu apakah sejernih warna emas zaman sekarang ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya ada nama bunga yang disebutkan di atas kata. Nah, bunga ini warnanya gini nih, kuning ya. Gitu. Jadi sama sekali kuning katanya nggak boleh. Jadi sandal kuning nggak boleh ya. Terus sabah lohitika katanya, sabah lohita, sama sekali merah. Nah seperti tadi warna bunga sepatu katanya, nah, bunga sepatu merah gitu nggak boleh. Terus sabah manjitika, nah sabah manjita itu dijelaskan bahwa aura Buddha ya, itu juga ada manjita. Aura Buddha ada berapa warna? 6 ya. Apa aja? Nila, pita, lohita, odata, manjita, terus pabhasara. Ya enggak? Nah itu yang menjadi inspirasi waktu itu, Bante lupa siapa orangnya, dia bikin lambang Buddhis ya, jadi bendera Buddhis. Nah kalau bendera Buddhis kalian lihat warnanya apa? Putih ada, ya, merah ada, biru ada, ya, berarti nila diterjemahkan biru dong ya. Nah. Terus kuning ada, terus manjita apa? Hitam, mana ada bendera Buddhis hitam? Orange ya, nah orange. Nah kebanyakan, terus yang pabhasara katanya campuran dari 5, tapi akhirnya yang bikin bendera Buddhis itu katanya 5 warna itu kalau dicampur entah jadi apa, jadi dia susun di situ di ujungnya. Kalau kita lihat kan jadinya apa? Melintang, bukan vertikal ya. Yang lainnya vertikal ya, yang itunya melintang atau kebalikannya ya. Jadi dia cuma taruh aja 5 warna itu di situ, jadi satu kolom lagi ya. Nah, jadi itu namanya pabhasara. Nah, terus manjita, oke ya. Itu bendera yang sering kalian lihat ya. Biasanya kan yang Thailand ya. Kemudian yang Sri Lanka, itu warna apa? Orange ya. Tapi kalau di Myanmar kalian lihat ya, bendera Buddhis itu manjita warna apa? Pink. Warna merah muda. Nah oke, siapa yang benar, siapa yang salah? Atau dua-duanya benar, dua-duanya salah? Ya? Nah kita lihat pembahasannya. Manjita itu kata di kata ya, itu ada rubia, cardifolia katanya ya. Manjita warna. Ya. Sebetulnya kurang membantu ya. Manjitika artinya manjita warna katanya. Manjita itu warna wanjita katanya. Apa coba warna wanjita ya? Nah untungnya di kamus tuh ada dijelasin. Rubia cardifolia. Jadi kalau bahasa Indonesianya tuh ranggitan katanya. Pohon apa tuh? Ranggitan. Kalau bahasa Inggrisnya mother. M-U-D-D-E-R. Ya, mother. Jadi Indian mother, katanya ini paling sering dikasih untuk pewarna kain. Ya biasanya dia kemerahan. Ya. Ya, ranggitan bahasa Chinese-nya, contoh, nanti tulis ya. Jadi kalian mungkin lebih tepat bacanya. Apa tuh bacanya? Bukan Huang.
Ini antara tulisannya yang jelek atau nah, jadi ini kalau nggak salah bacanya tuh Qian, ya. Qian dia yang turun. Terus ini Chao, Chao. Ini Ken, Qian, Chao, Ken gitu ya bacanya. Ya, ini versi kamus. Oke, nah ini ya. Katanya ini juga dibikin obat-obatan. Ya, obat-obat Cina juga TCM pakai bahan ini katanya ya. Nah, warnanya tuh ya, nih Bante Utama dia luar biasa sih ya. Dia udah kumpulin. Kita tinggal contek. Mana ya? Sebetulnya ini semua dia yang bikin loh, rajinnya. Nah, ini nih. Tuh warnanya gitu ya. Berarti memang pinky ya. Kalau bahasa Inggris diterjemahin sebagai crimson. Crimson ya. Nah, warna crimson itu begitu ya. Jadi dia antara merah jambu bisa tapi belum magenta ya. Itu. Jadi lebih ke merah muda ya. Tapi ini salah ya di ini Bante Utama terjemahin sebagai sapanwood, kayu secang. Enggak ya. Rubia cardifolia tuh bukan sapanwood dia. Beda. Sapanwood bahasa ilmiahnya beda lagi. Nah, dia sejenis pohon kacang-kacangan katanya ya. Kayu secang boleh ya, karena tahun lalu kita pakai kayu secang soalnya ya. Jangan sampai khawatir. Nah, oke. Jadi itu manjita juga katanya kalau bambu ya, bambu itu kena penyakit ya, di dalamnya itu ada sejenis penyakit, dia dalamnya jadi warna begitu katanya. Manjita ini. Nah, kalian pernah lihat nggak bambu yang penyakitan dalamnya warna apa? Nah, itu katanya ya. Bante pernah tanya teman Bante, katanya pink. Okay. Nah, benar. Bahkan kalau bahasa Myanmar itu diterjemahkan seperti warna darah ayam katanya. Seperti warna darah ayam. Nah, kurang tahu. Mungkin ibu-ibu lebih tahu darah ayam warna apa. Nah, terus Buddha nggak ngizinkan ya. Ini nggak diizinkan ya warna ini. Oke. Terus Sabha Kanha. Kanha itu hitam, berarti sama sekali hitam nggak boleh. Terus Sabha Maharanggarata katanya. Maha di sini bukan besar tapi banyak. Ranggarata itu artinya macam-macam pewarna katanya. Banyak pewarna digabung jadi satu. Nah, waktu dijelaskan bahwa yang disebut sebagai Maharanggarata itu kayak apa sih warnanya? Kayak Satapadipiti warna ya, kayak punggung kelabang katanya. Punggung kelabang warna apa? Kayaknya mirip-mirip liver ya warnanya ya. Kayak coklat gelap agak kemerahan gitu ya. Nah, Bante lebih setuju bahwa warna yang coklat gelap kemerahan itu yang jadi punggung kelabang. Karena kalau kita search di Google ya, punggung kelabang warna-warni. Ada yang biru bahkan, ada yang orange ya. Nah, macam-macam. Tapi kalau yang namanya campuran macam-macam pewarna, Bante rasa jadinya gelap ya. Nah, itu jadi itu nggak boleh. Terus Maha nama rata katanya ya. Nah, lagi-lagi Maha di sini artinya banyak. Nama itu nama benar kayak bahasa Indonesia nama ya. Rata ya. Jadi macam-macam sebutan ya dari pewarna yang namanya macam-macam katanya. Jadi intinya ya campuran warna-warna juga loh ya. Nah, itu yang warna apa tuh? Disebut sebagai sambhina warna katanya, campuran warna-warna seperti apa? Pandu palasa warna katanya, seperti warna jubah pertapa. Sorry ya. Kalau kalian perhatiin di Myanmar ya, khususnya di namanya Bukit Sagaing. Nah, di situ masih banyak pertapa. Nah, mereka pakai warna gelap. Hampir hitam, itu coklat hampir hitam. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, nah itu jadi warna yang diizinkan ya.
Nah, katanya kalau misalnya kita dapat warna itu, terus harus diapain? Jadi sandal juga harus diperhatiinnya, berarti warna yang seperti ini harus dihindari. Nah, tapi Buddha izinkan misalnya kalau kita dapat warna itu, nah sebisa mungkin kita harus cuci atau kita pakai kain katanya ya, pakai kain digosok-gosok sampai warnanya rusak gitu. Nah itu katanya gitu, sedikit aja rusak katanya udah oke. Nah jadi beberapa guru bilang oh kita harus coret katanya. Ya. Makanya kalian lihat mungkin sandal-sandal Bante kalau ada warnanya itu coretan-coretan ya. Bukannya suka menggambar ya. Atau misalnya kasih nama supaya nggak ketukar, bukan? Ya itu juga sih. Nah, kadang-kadang katanya supaya warnanya ya, nah itu dapat diizinkan gitu ya. Oke, nah itu perihal ini ya background story-nya. Background story-nya aja panjang ya. Nah sekarang kita mau jahit jubah. Ya, kita harus tahu secara teorinya dulu ya. Prakteknya untuk yang cewek silakan tanya Seli Kusalanandi besok ya, dia expert. Ya. Jahit jubah dari tahun kemarin udah jahit entar berapa jubah Seli? Tuh 5 set. Oke. Jadi besok bisa tanya Seli Kusala. Nah cuma kalau yang biku silakan tanya Bante Sukhe ya, dia juga expert. Oke. Nah, jadi Bante cuma teorinya aja di sini. Waktu membahas tentang jubah ya, jadi kita bahas ada 3 jubah loh ya, 3 jubah utama kan ya. Jubah atas, jubah bawah, sama jubah 2 lapis. Nah, jubah 2 lapis dan jubah atas ukurannya sama. Ukurannya sama. Oke. Jadi kalau kita perhatiin di kitab Atthakatha hanya menjelaskan 2 ukuran saja makanya ya. Jubah atas dan jubah bawah. Nah, jubah atas ya, itu ada ukuran maksimum. Ukuran maksimumnya berapa? 9 Sugata Widati, 9 jengkal Buddha katanya. Itu berarti panjangnya. Lebarnya berapa? 6 Sugata Widati, berarti 6 jengkal Buddha. Nah, 1 jengkal Buddha itu katanya 3 kali jengkal tukang kayu. 3 kali jengkal tukang kayu. Jadi, tapi jengkal tukang kayu bukan jengkal kita, ya. Kita bukan tukang kayu. Jadi tukang kayu itu jengkalnya katanya 1,5 kali jengkal kita. Ya. Jadi jengkal kita berapa sih? Berapa senti jengkal kita? Kurang lebih 20 ya. Kalau Bante cek sih jengkal Bante 22. Ya. Kalau ya misalnya katakanlah 20 dah. Ya. Berarti jengkal tukang kayu berapa? 60, hitungan dari mana? Berapa? 30 dong, ya enggak? Ya, jengkal tukang kayu 30. Nah, jadi jengkal Buddha berapa? 90. Ya, jengkal Buddha 90 katanya. Nah, jadi kalau 9 jengkal Buddha, jadi panjangnya berapa? 8,1 ya, meter. 810 cm. Nah ini maksimum ya. Kita nggak boleh melebihi Buddha, melebihi jubah Buddha. Jubah Buddha katanya sebesar itu. Nah terus lebarnya 6. Nah, 6 kali 90 berapa? 5,4 meter. Nah itu maksimum tingginya. Nah terus kalau saran dari Atthakatha itu muti pancaka namanya. Muti pancaka. Jadi katanya yang kelima itu menggenggam. Ya, berarti yang enggak menggenggam itu katanya 1 hasta. Kalau di kamus bahasa Indonesia ada istilah hasta. Hasta itu dari ujung siku ya sampai ujung jari telunjuk ya waktu dibentangkan. Ya, ini 1 hasta namanya. Nah, macam-macam sih kita orang Asia ya, ada yang mungkin agak kecilan 45, ada yang 48, ada yang bahkan sampai 50 lebih ada ya. Nah, jadi tergantung si yang punya jubah. Jadi kalau misalnya Bante, katakanlah Bante lupa juga ukur hasta Bante, kalau nggak salah 48 atau 49 gitu. Nah, jadi kalau untuk Bante
Yang 4 itu 4 hasta, ya. Terus yang kelimanya katanya tangannya menggenggam. Ya, jadi kurangin seukuran jari tengah loh ya. Nah itu, jadi 4 hasta dan yang kelimanya itu menggenggam katanya. Nah itu ya. Terus itu panjangnya. Kalau lebarnya muthi tika katanya. Yang ketiga yang menggenggam. Berarti 2 hasta dan yang ketiga menggenggam. Nah itu Bante Utama pernah hitung katanya. Ini entah hastanya siapa. Dia pakai 49 cm nih ya, 1 hasta. Jadi di total katanya panjangnya 2,3 lah ya kurang lebih ya. 2,3 meter. Tingginya 1,4 meter kurang lebih. Nah ini saran dari Atakata. Tapi kalau kita pakai ini agak minimalis. Ini agak sempit ya. Nah jadi kalau kita lihat ya macam-macam ukuran jubah ya. Bahkan misalnya kayak satu produk aja itu dia ada M, L, X gitu ya, XL gitu. Nah jadi ujung-ujungnya ya kita harus tahu dah biku yang akan menerima jubahnya itu jadinya. Jadi boleh nggak kita jahit dulu? Atau kita ini apa misalnya potong-potong dulu. Kita potong-potong dulu, berarti kita cuma pukul rata aja ya. Nah, kecuali semua bikunya satu postur, satu ukuran, ya. Badannya mungkin sama tinggi gitu ya, sama kurusnya. Nah, jadinya pukul rata bisa. Jadi besok kita bisa curi start. Misalnya gambar pola atau bahkan sudah potong dulu. Besok tinggal sambung-sambung misalnya gitu ya. Nah, tapi masalahnya apa? Bikunya yang akan menerima aja siapa kita nggak tahu. Terus kalau sangga terlalu bervariasi bentuk badan, ukuran badannya ya. Jadi sulit diestimasi. Nah, jadi biasanya gambar juga di hari itu. Tergantung kebutuhan si biku yang mau menerima jubahnya. Oke, jadi bisa beragam ya. Oke. Nah, tapi memang agak beda kalau jubah Thailand biasanya dia panjang. Bahkan bisa 2 sampai 3 meter katanya, bahkan bisa lebih. Nah, kenapa? Karena kalau kita perhatiin cara pakai biku Thailand, dia banyak roll ya. Lebih banyak di roll gitu ya. Nah, tapi dia tingginya agak pendek. Ya, lebarnya nggak begitu lebar. Tapi kalau biku Myanmar ya, cara pakai jubah Myanmar kan nanti ada kerah nih kayak yang itu kerah itu ya. Nah itu jadi makannya di tingginya, tapi dia nggak gitu lebar katanya. Nah itu makanya agak beda ya jubah beda-beda. Nah terus juga waktu menjahit nanti katanya tolong ditambahin 3% dari ukuran yang diinginkan. Ya misalnya panjang yang diinginkan tuh 2,7. Nah kita tambahin 3% lagi. Kenapa? Karena waktu nanti dicuci ya itu nyusut. Ya. Nah susutnya Bante Utama bilang 3% katanya ya waktu dicuci dan diwarnai. Nah itu. Terus. Nah kalau jubah bawah gimana? Nah, jubah bawah disarankan di Atakata itu muthi pancaka. Sama, panjangnya sama ya, sama persis. Tapi lebarnya dui hatha katanya, 2 hasta. 2 hasta. Sempit ya. Cuma mungkin 98 cm gitu. Nah, ini agak seksi. Jadi biasanya ya agak, karena kan nanti digulung soalnya. Digulung. Nah, sebetulnya minimal 2 gulungan udah oke. Tapi kalau tergantung kalau dia terlalu lebar, terlalu tinggi ya, gulungannya jadi besar. Jadi kelihatannya buncit. Ya. Tapi sebetulnya enggak juga ya, jangan menghina. Oke, jadi di gulungan ini kalau dia makin banyak ya dia makin tebal ya. Nah, itu aja yang penting. Terus juga nanti perlu ditambahin apa? Lipatan. Karena kan mau disambung kan, yang ada yang dilipat ke dalam nanti waktu disambung, untuk lipatannya itu kita juga ada spare ya. Nah, baik, oke, kita langsung aja ke prakteknya.
Nih, ini kok miring ya? Kalian ada ya? Kalian ada nggak? Oke, kalian lihat di itu, kertas kalian aja ya. Oh, balik lagi tadi yang gambar Bante. Nah ini, good. Ini jubah atas. Oke, jadi ini nanti polanya kita gambar seperti ini ya. Nah, ini contoh aja sih. Jadi ukurannya kan belum pasti. Ya. Tapi untuk memudahkan ya kita kasih angkanya itu. Jadi yang tengah kita lihat tuh 70 ya. 70. Nah, cuma waktu gambar sih sebetulnya kalau kalian lihat ya. Ini kan kolom ya kalian terserah sih boleh kasih nomor ya. Di sini sih Banti kasih nomor ini 1 2 3 4 5 ya. Nah, nanti waktu kalian udah gambar juga itu tolong dikasih ya supaya nanti apa? Sebetulnya gambarnya sama aja. Ya, kalau kalian lihat yang satu aja, yang tengah aja yang berbeda karena lebarnya ya 70. Nah, itu juga jadinya kita tahu bahwa kenapa Biku Sri Lanka ya dia nggak membedain ya, yang tengah juga sama ya. Kita cuma bikin pola yang sama aja 5 kali gitu misalnya ya, 5 atau 7 kali. Tapi kalau yang tradisi Myanmar jadinya kita harus bikin setidaknya 3 pola. Jadi yang pertama ini yang tengah ya, yang nomor 3. Terus yang jepit yang tengah ya, yang nomor 2 dan nomor 4. Nah itu satu pola. Terus yang nomor 1 dan nomor 5 itu satu pola. Oke. Nah ini sebetulnya 2, 4 ini tinggal dibalik aja. Oke. Waktu gambarnya, waktu jahitnya tinggal dibalik. Ya. Nah, coba dilihat ya. Nah kalau kita lihat si kusi ya, yang parit itu, kalau di sini sih bikin 7 cm ya. 7 cm ini si kusi. Kusi yang horizontal ya. Nah, ya kusi juga horizontal memang ya. Semua kusi horizontal. Nah, cuma kalau kita perhatiin yang ujung ya. Yang ujung kenapa ada 10 ya? Ya, kenapa ada 10? Untuk bingkai. Untuk bingkainya. Berarti bingkainya kita mau berapa? 10 ya. Sekeliling. Nah, 1 ini cuma untuk lipatannya. 1 cm. Ini dalam senti ya. Ini 1 cm. Nah, 2 cm. Kenapa 2 cm? Ya? Karena ini mungkin bapak-bapak bingung, tapi untuk ibu-ibu aja khususnya. Waktu kalian jahit ya, kita lihat, katakanlah ini si Bante Utama bilangnya 0,6 ya, tapi sebetulnya apa? Oh, Bante ngerti supaya enggak. Ya. Oke, jadi yang ini ya, ini cara lipatnya nih. Jadi kalau kita lihat ya, dia untuk menyatukan 2 sisi ya, itu jadi ada 1 sisi yang 1 cm, itu yang ini dong ya. Nah ini 1 cm, lipatan ini loh, yang lipatan bawah ini 1 cm. Nah kalau yang sebelah sini jadi harusnya 2 cm double, karena apa? Selain dia ada lipat ya, nah di sini harus ada 1 cm lagi. Karena ini gabungan dia akan menghasilkan hanya akhirnya 1 cm. Ngerti? Ibu-ibu? Nah, ibu ngerti. Ibu ngerti ya? Ngerti nggak? Jadi coba dilihat ya. Kalau ini kan supaya yang atas kan udah kelihatan ya. Jadi yang atas ini kan bagian dari kain sini ya. Nah, jadi makanya cuma butuh 1 cm aja. Nah, terus yang di bawah itu jadi 2 cm karena apa? Yang ini ketutup. Nih jadinya kan begini. Tuh yang belakang udah mengangguk. Intinya 1 orang udah cukup. Ya. Nanti tanya saya salah nanti. Ya.
Jadi kalau kalian lihat nanti gambar polanya begitu ya. Setiap kali menggabungkan itu ada satu yang 1 senti, ada satu yang 2 senti. Nah intinya gitu aja ya, tambahin. Makanya kalau kalian lihat gambar polanya gitu ya. Nah yang mengelilingi ini sebetulnya mengelilingi ya. Nah ini nih ya. Yang mana? Sekeliling ini ya. Seperti ada bingkai kan. Nah, sampai ke bawah. Nah, itu sebetulnya apa? Yang lipatannya itu. Nah, berarti itu berapa? 1 senti ya. Nah, ini 1 senti. Ini juga sebetulnya 1 senti ya. 1 senti boleh, setengah senti boleh, tergantung keahlian masing-masing ya. Nah, kalau jahitnya enggak lurus ya butuh 1 senti loh ya enggak? Karena miring-miring. Jadi yang kanan juga miring, kiri juga miring kan, akhirnya bertemu cuma dapat berapa setengah senti gitu. Itu. Tapi kalau lurus udah bisa setengah senti pun udah cukup. Nah kalau kita lihat berarti ini lipatan ya, terus ini memang jubah yang kita mau lebarnya ya. Nah ini si kusi ini ya. Bukan. Oh itu jadi apa ya? Oh lipatan juga itu ya. Itu lipatan juga kalau diperhatiin. Jadi yang nanti akan diputus itu cuma 5 kolom. Ya. Jadi 5 kolom ini aja yang akan digabung. Tapi di antara 5 kolom kalau kita perhatiin di gambar utamanya ya. Nanti jadi ada berapa kusi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Jadi kalau kolomnya 7 jadi 8 kusi. Sorry. Kusinya yang dalam aja ya. 1, 2, 3, 4. 4 sorry. Ya, kalau kita mau bikin 5 kolom, kusinya 4. Kalau kita mau bikin 7, berarti kusinya 6 gitu. Nah yang ujung sana bukan kusi ya. Ini apa? Bingkai. Nah bingkai ini makanya 10 cm itu. Nah, tapi kalau kusi berapa? 7. Nah, tapi 7 ini juga ya, kalau kita pisah misalnya 1 sama 2. Nah, jadi si kusi ini mau ikut yang 1 atau mau ikut yang 2 kan? Ya enggak? Ngangguk ke udah pegel. Nah, ya bisa ikut yang nomor 1. Ya, kalau mau, ya sebetulnya mau ikut yang 2 juga boleh, tapi nggak apa-apa lah, ikut 1 aja ya. Nah jadinya sisinya itu selalu ngikut yang sebelah kanan berarti ya, nanti gambarnya mudah. Ya untuk gambarnya mudah ya. Banti tanya dulu dah, ini siapa sih yang bisa gambar pola? Ada berapa orang gambar pola? Yang pernah gambar pola. Siale mah dia semua dia lakukan sendiri ya. Jadi yang bisa gambar yang ini pasti ngerti ya. Jadi dia cuma satu sisi aja ya. Nah kalau kanan aja gitu. Jadi waktu gambar mudah nanti. Oke, jadi tapi waktu gambar yang kedua jadi harus kiri ya Sally ya. Ya, yang waktu gambar kolom kedua dia harus sebelah kiri. Kusinya sebelah kiri. Berhadapan. Nah, jadi waktu digambar kayak mirror ya. Kayak ada cerminnya gitu. Nah, kalau cukup bahannya ya Sally ya. Kalau cukup lebar. Kalau enggak harus satu-satu ya. Nah, jadi di sini nomor 1 dia di sebelah kanan, kolom nomor 2 nanti dia di sebelah kiri kusinya ya. Nah, tapi karena dia dibalik, jadi jatuhnya tetap sebelah kanan. Nah, jadi kusi selalu ngikut ke kolom yang sebelah kiri. Nah, jadi waktu kolom 1 sama kolom 2 digabung ya, makanya ujung-ujungnya nanti di cara gambarnya itu balik lagi ke gambar yang tadi. Ya. Nah ini si itu apa lipatan ya.
Ini lipatan untuk si siapa? Bingkai ya. Karena nomor 10 ini kan bingkai. Nah, habis itu kan 42 ya. 42 ini itu perlu ya, itu nggak perlu di sini perlu lipatan ya. Oh enggak ya. Yang dilipat nanti bingkainya ya, kain putus. Jadi di sini nggak perlu ada lipatan, sambung aja ya. 42 ini yang diinginkan, kolom yang bagian bahu berarti ya. Terus 1,2 ini berarti 2 cm loh ya. 2 cm atau 1,2. Itu karena di sini tuh perlu ada apa ya? Karena kalau kita nggak ada yang 1 cm itu, nanti seolah-olah habis kain bahu langsung sikusi. Sedangkan kan kita mau kelihatannya ada kayak tekukan juga. Nah tapi itu kalian lipat aja nggak apa-apa. Ya. Yang ini dilipat aja. Nah nggak usah disambung. Yang disambung tuh yang ini, yang 0,6 sama nanti 1,2 yang di sini. Nah ini yang disambung tuh. Nah, oke kita lanjut ke kolom yang berikutnya. Nah udah jelas yang sebelah sana karena dia gabung sama situ ya. Sedangkan setengahnya harus nongol, berarti dia harus 2 kali dari lipatan sisi sebelah nomor 1-nya. Nah ini ukuran kain. Nah terus juga ini 1,2 lipatan aja. Nah 7 kusinya. Nah 0,6 ini untuk sambungan ke kolom yang ketiga. Nah karena kolom yang ketiga itu yang di tengah ya, dia coba hanya kanan kiri dia harus jadi agak banyak ya, jadi 1,2. Nah dengan demikian nomor 4 juga sama. Nomor 5 tuh karena ujungnya kan nanti akan ada bingkai, jadi makanya ada 10 lagi itu. Nah ini kalau di total 258 nanti jadinya. Mau coba nggak total? Kenapa kok dapat 258? Ya nanti udah jadi punya ya, udah dengan lipatannya udah hilang dan lain sebagainya. Total yang diinginkan berarti jubah yang diinginkan. Nah ini udah ditambah susut 3% ya. Ini udah ditambah susut 3%. Jadi kalau kurangin 3% itu berarti jumlah total panjang jubah yang diinginkan. 254, 288. Jahitannya tuh mesti ini nanti hilang. Dikurangi lipatan ya, dikurangi lipatan nanti. Nah terus sekarang yang ininya apa? Hitungan horizontal. Jadi kan polanya berarti kita nggak hanya gambar yang ini aja vertikal aja kan. Nah kita juga harus gambar ini kan, ya. Jadi kita lihat tuh dari bawah dah ya. Dari bawah ini juga nanti akan sambung ke bingkai. Jadi 1 cm. Terus ini bingkai 10 cm. Nah, 57. Nah, biasanya sih ya setengah. Jadi kalau kita lihat di situ ada 29 ya, yang ini 57. Ini kurang lebih aja ya, 29 ini setengahnya dari itu. Enggak setengah juga ya. Ya. Enaknya gimana gitulah ya. Nggak harus setengah. Mudahnya penghitungan aja nanti. Ya, kalau mau 30 juga mau dibuletin ya ini aja kurangin nanti. Ya. Intinya nanti dapat ukuran berapa tuh? 117 ya. Berapa total? Nah 113 katanya ya, yang di bawah tuh 113. Nah kalau kita perhatiin, nah ini sebetulnya nggak usah nggak usah diputus, ya. Karena biasanya kita gambar kain itu kan biasanya lebarnya dia kan jualnya per yard ya, 1 yard gitu kan.
Nah, jadi lebarnya itu ada yang 90, ada yang 100 berapa, 103, 108 gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengandalkan si lebarnya ini, jadi selalu kita gambarnya manjang gitu. Dan juga sebetulnya memang serat itu kalau kita gambarnya nggak memanjang ya, serat tuh mudah menggelayut nanti, jadi makin lama makin lebar gitu. Ya, jadi memang harus gambarnya memanjang gitu. Nah, oleh sebab itu kita bagian berarti apa nih? Bagian yang melintangnya itu nggak perlu diputus ya. Jadi kita langsung aja gambar polanya. Kita lihat di bagian sini berarti langsung ya. Ini cuma untuk dilipat berarti. Ya, bukan untuk disambung. Ya, ini lipatan, terus juga ini berarti ada kusi ya, kusi yang melintang. Nah, ini juga lipatan. Nah, terus kalau kita ke atas, ini untuk bingkai, nanti akan ditempatin bingkai, dan itu juga berarti sambungan ke bingkai. Nah, yang bawah ini apa dong? Yang bawah ini? Bukan, yang bawah ini kan ini bingkainya. Ya, bingkai A, bingkai B. Bingkai A, bingkai B, ya. Makanya di situ kalau kita lihat ukurannya berapa? 10 cm, ya. Itu bukan yang bukan yang leher kamu. Kalau 10 cm berarti sama kayak bingkai dong ya, enggak ya? Nah, itu bingkai. Jadi bingkai ini yang panjang, ini yang lebarnya. Nah, jadi perlu diperhatikan bagian yang akan dilipat itu juga jadi seperti kayak bingkai ya, 1 cm mengelilingi kain ini. Nah, kalau kain ini juga sebetulnya boleh disambung sih, kalau mau hemat. Itu bukan yang harus sayang ya kainnya. Jadi kita bisa sambung-sambung nggak masalah ini. Gitu. Nah, nanti untuk yang apa? Janggea dan giwea ya, yang kain tambahan untuk leher dan betis. Nah, itu biasanya kita tambahin di sini untuk membentang dari kolom kedua sampai kolom 4. Ya. Nah, segini aja cukup tuh. Atas bawah. Nah, itu kalau untuk jubah bawah udah jadi. Nah, kalau jubah atas dia harus ada tambahan lagi. Karena mau bikin pengaitnya itu. Nah, ada jubah yang pengaitnya itu atas bawah. Jadi bantainya bisa pakai bolak-balik. Nah, tapi pengalaman kita sendiri mengajarkan bahwa kalau jubah itu kita pakai bolak-balik ya, itu keriting. Nah, karena sedangkan di peraturan biku itu ada bahwa pakai jubah bawah itu harus bulat melingkar gitu. Waktu berdiri bagian bawah tuh bulat gitu ya, melingkar. Nah, kalau keriting dia jadi naik turun gitu kan nggak bagus ya, nggak melingkar lagi. Nah, makanya biasanya kita pakai cuma satu sisi aja. Gitu. Ya, jadi atas ya selalu atas, bawah ya selalu bawah. Jadi nggak kerut-kerut nanti. Nah, itu sebabnya. Jadi biasanya sih bikin bawah aja udah cukup ya, pengaitnya kan di bawah nanti, bukan di atas. Nah, tapi kalau jubah Thailand dia ada atas bawah. Oke, sekarang ada pertanyaan? Iya, kok enggak Denis dulu ya. Setiap biku yang akan menerima. Yang akan menerima. Tapi tetap kita akan bantu sih. Cuma salah satu syaratnya aja di Winaya bilang bahwa dia bisa jahit, dia bisa warnain, ya. Nah, gitu. Tapi kita mah bantu nanti. Bahkan Buddha pun katanya turun tangan bantu juga. Jahit jubah Kadina katanya. Ya kok, silakan.
Pandami Bante. Iya Pak. Gitu, Bante. Nanti untuk yang kalau seandainya kain untuk jubah katina sudah didanakan, sudah diserahkan ke sangga, kemudian itu akan dibantu jahit oleh umat. Potongan-potongan kain yang sudah dipotong itu apakah harus dikumpulkan dan diserahkan kembali karena itu adalah milik sangga gitu Bante. Waktu bantu ya? Ya Bante, benar Bante. Sisa-sisa kain. Ya, sisa-sisa kain yang sebetulnya itu bukan milik sangga lagi, tapi milik biku yang akan menerima jubah kok. Ya kan? Milik dia. Jadi sisa-sisa kainnya ya tergantung dia mau kumpulin atau enggak kok. Iya. Tapi kan pada saat paginya kan misalnya kan kita serahkan itu kan masih sangga ya Bante ya. Ya, waktu diserahkan ke sangga, nanti kan sangga kan menghibahkan ini ke satu biku ya. Untuk dia jahit loh. Sangga nanti bantu dia jahit. Tapi kain itu udah punya dia. Untuk bagian unit yang misalnya yang dijahit oleh biku kan jubah atas misalnya. Terus yang dijahit oleh umat itu adalah jubah bawah. Oke. Nah, yang jubah bawah itu juga sudah milik biku ya gitu. Iya. Milik biku. Berarti sisa-sisa potongan itu punya dia. Kita harus artinya kita harus serahkan dulu atau boleh misalnya kan kelupaan gitu Bante, ada yang tercecer dan sebagainya. Nah itu menimbulkan aku salah nggak Bante? Tergantung niatnya ya, karena Buddha bilang kusala atau aku salah tergantung cetana, tergantung niat. Jadi kan misalnya kalau enggak itu enggak perlu sih, enggak mungkin juga kalian kumpulin satu kresek itu nih Bante sisanya gitu. Buat apa gitu. Tahun lalu nah ada masalah itu Bante. Jadi makanya ya tergantung Bantenya loh ya. Bantenya suruh apa untuk diapain itu ya. Karena itu udah milik Bantenya yang terima. Karena tahun lalu kan kita udah hampir selesai baru dikabarin oleh Bante Utama kembali. Jadi nah kita harus cari kembali. Sudah dipotong. Nanti sebelum pastikan setelah udah Bante itu terima, kalian kan mau bantu nih jahitin ya. Nah itu juga tergantung Bantenya mau atau enggak loh. Apa dia mau kain aja, mungkin untuk simpen itu ya. Enggak selalu dia butuh satu set toh. Jadi nanti kalau Bantenya udah terima, nah tergantung Bantenya ya. Meskipun kalian bersedia untuk bikinin pasangannya, nah terus Bantenya butuh atau enggak. Kalau Bantenya butuh ya sekalian tanyain loh, sisanya Bante, nah gitu ya. Gitu. Ya, ada yang mau tanya? Ya. Jadi yang mau ditanyakan tadi sebenarnya sisa kain itu kan nggak cukup untuk satu, misalnya untuk satu jubah bawah misalnya nggak cukup. Jadi sisa kain yang nggak cukup satu jubah itu kita ganti ke kain yang bisa mencukupi satu jubah bawah lagi gitu. Maksudnya sebenarnya boleh gitu Bante. Ini setelah didanakan ke sangga ya? Setelah didanakan ke sangga, sisa kain kan tidak cukup. Jadi dari sisa kain itu kita tambah lagi kain yang sama untuk menjadikan satu jubah lagi. Jadi yang dapatnya misalnya mendingan langsung diserahin ke sangga semua. Kan ada sisanya itu kita takut kemana, mau dikemanakan yang sisanya itu Bante. Jadi maksudnya sisa kain itu diganti menjadi satu yang menjadi gitu Bante. Jadi
nggak ada sisa kain lagi maksudnya. Ya itu perjanjian dengan bantenya nanti, bukan ke sangga. Sangga mah cuma terima aja apa adanya. Terus juga nanti sangga bilang ke ini jubah ini, kain ini ya. Misalnya terlalu sedikit bilang, oke, ini cuma cukup untuk kain bawah. Ya udah, akhirnya kamu cuma bisa bikin kain bawah loh, ya enggak. Udah kain bawah. Nah, misalnya setelah itu masih ada sisa ya. Nah, nanti kalau umatnya bilang, oh Bante kita mau tambahin lagi itu. Nah, itu udah ke Bante itu, bukan ke sangga lagi. Jadi sangkanya solusi untuk mengatasi sisa kain itu Bante. Oh. Nah, jadi misalnya kalau udah udah selesai gitu ya. Nah, terus bikin tadi kan Bante ada bilang tentang pasaka dan ganti itu ya, yang pengaitnya itu. Nah, itu cara bikinnya juga macam-macam ya. Ada yang cuma dari benang terus dibikin bolak-balik jadi tebal gitu ya. Terus dipelintir. Ya, dipelintir. Bante nggak ada gambarnya juga. Oh, Bante ada kirim ke Ko ya, gambar ganti. Nah, itu ada contohnya. Atau mereka memang ada sejenis apa itu, kayak tali gitu ya. Tali yang agak keras juga itu. Nah, mereka bikin kayak knot ya. Knot itu apa? Simpul ya. Dibikin kayak simpul gitu. Jadi kayak ada bola di ujungnya. Nah, nanti tinggal masukin yang satunya lagi cuma bikin kayak cincin doang gitu. Untuk masukin bola itu ke dalam. Ya, ada macam-macam tuh. Seliku Salanandi full prepared. Good. Nah, itu. Juga nggak bisa ditunjukin di sini. Silakan digilir ya. Tuh yang seperti itu tuh. Nggak bisa, ini bukan visualizer. Oke, ada yang tanya kok. Bante, terus terkait juga tadi untuk yang sebar katina Bante. Berarti bahwa jubah yang tadi dijahit itu harus selesai di hari itu ya Bante. Baru bisa, artinya setelah selesai itu baru dilakukan sebar katina. Sebar katinanya itu apakah harus ada kamawaca atau tanpa kamawaca itu bisa dilakukan sebar katina? Sebar katina itu nggak perlu kamawaca kok. Kadang-kadang ya di zaman dulu tuh nggak semua wihara ada sima ya. Nah, tapi untuk sangga nanti menghibahkan ke satu biku, nah itu kan perlu sima, itu perlu kamawaca. Sangga menghibahkan jubah katina ini ya dari sanggika ke satu biku, nah itu butuh kamawaca, butuh sima. Nah, kadang-kadang di zaman dulu biku nggak punya sima, jadi dia numpang pergi ke tempat lain. Nah, tapi sebar katinanya itu tetap harus di tempat dia wasa. Nah, gitu. Jadi cuma masalahnya apa? Harus dalam waktu 1 hari. Jadi jahit dan sebar katina itu di hari yang sama. Ya, artinya terima jubahnya ya. Terima jubahnya sama sebar katina itu harus di hari yang sama. Makanya paling pagi terima jubah katina itu adalah setelah aruna, ya, setelah fajar, dan sebelum fajar berikutnya itu sudah harus disebar di wihara itu ya. Misalnya kadang-kadang juga berarti ada kemungkinan misalnya katina dana itu misalnya di Singapura nih. Tapi zaman sekarang kan kita bisa naik pesawat kan, pulang hari gitu ya. Nah, jadi kita ke Singapura untuk terima jubah katina aja. Terus kita pulang ke wihara kita sebar di Indonesia. Bisa juga. Artinya sebar katinanya itu gak mesti di tempat terima jubah, iya enggak.
Terima jubahnya boleh di luar, tapi sebarnya di dalam. Misalnya kita wihara kecil, kita mau ngadain di mall, bisa juga. Terimanya di mall bisa. Berarti batas waktu untuk sebar katinanya itu adalah waktu aruna berikutnya gitu ya nanti. Berarti kalau jubahnya itu meskipun selesai di malam hari atau tengah hari itu masih diperbolehkan. Gitu. Boleh. Cuma masalahnya udah nggak bisa kering juga, ngapain tunggu sampai besok? Tapi kan kadang seperti tahun lalu kan malam kita pakai kipas angin gitu, kering kan. Bisa. Kita sempat pakai waktu itu berapa ya di humidifier kita pakai di tes 4 apa berapa ya? Ya akhirnya malam baru selesai. Berarti sebar katina itu apakah ada satu prosesi khusus atau ada pembacaan khusus juga? Itu di antara biku saja. Ya kalau kalian mau menyaksikan ya boleh kalian masuk ke sima, nanti kita sebar katina. Tapi nggak harus di sima ya, ke kuti juga boleh, di kuti. Nah bahkan biku nggak perlu ngumpul. Ini misalnya biku udah masing-masing di kuti kan, nah jubahnya jadi. Nah masalahnya itu ya tanggung jawab si biku yang menerima jubah kan. Nah dia harus nyamperin satu-satu biku bilang bahwa saya sebar katina, ikut beranumodana. Oh iya saya anumodana. Gitu. Ya udah ke kuti yang lain, sampai semua biku udah ikut beranumodana. Boleh, nah tapi efisiensinya kan kumpul jadi satu loh. Tapi nanti juga sama seperti pawarana ya, satu-satu ngomong anumodana gitu. Nah biku yang ikut beranumodana baru dia nanti dapat 5 hak khusus. 5 hak khusus katina itu ya. Jadi boleh terpisah dari jubah utama waktu fajar. Nah, terus juga keluar boleh terpisah dari jubahnya ya. Terus bisa simpan lama gitu ya, jubah baru bisa simpan lama. Nah. Tapi kalau dia enggak ikut beranumodana ya dia enggak dapat 5 hak khusus itu. Tapi kalau yang nyebar udah otomatis dapat. Berarti kalau seperti itu nanti manfaat yang diperoleh pada saat setelah sebar katina itu antara yang menerima jubah dengan yang tadi biku yang beranumodana itu sama berarti? Sama. Berarti yang bante-bante yang meskipun tidak menerima jubah katina itu juga mempunyai hak khusus yang sama gitu? Sama. Nah itu loh maksudnya disebar itu maksudnya untuk dinikmati oleh semua yang wasa di situ. Sebetulnya yang nyebar satu, ya, yang lain juga ikut menikmati. Tapi tamu nggak termasuk ya. Tamu nggak berhak untuk jubah katina, nggak berhak. Bahkan bahwa setelah katina disebar, tamu tuh nggak berhak atas semua kain yang merupakan sanggikadana. Selama apa? Selama katina itu, selama hak khusus itu masih berlaku. Nah hak khusus ini berlaku berapa lama? Itu sampai akhir musim dingin katanya. Jadi kalau digabung sama bulan keempat katina ini kan 1 bulan ya. Nanti 4 bulan lagi berarti total 5 bulan. 5 bulan ke depan itu kalau katina enggak dibatalkan, ada istilah katina dibatalkan juga ada ya. Jadi yang tadinya sudah disebar katanya kayak digulung lagi gitu. Nah itu katanya. Jadi ada manfaatnya juga kenapa katina itu dibatalkan. Dicabut ya, maksudnya hak khususnya dicabut gitu. Nah kalau enggak dicabut ya, jadi semua sanggikadana, ciwara ya, jubah yang merupakan sanggikadana itu hanya selama 5 bulan ini hanya untuk biku-biku yang menyelesaikan puasa pertama aja. Jadi enggak untuk dibagikan. Nah supaya untuk bisa dibagikan, kadang-kadang katina itu dicabut gitu, hak khususnya ya. Nah tapi donatur berkurang enggak manfaatnya? Enggak lah ya, saya udah berdana.
apakah ada manfaat dari sebar katina untuk donatur atau untuk umat gitu, selain tadi untuk yang biku berwasa? Sebar katina ya. Nah itu dia yang sering kali dijelaskan di ceramah-ceramah manfaat dari katina untuk donatur itu seperti katanya seumur hidup akan bahkan ada yang bilang satu samsara gitu ya, nggak akan kekurangan pakaian dan lain sebagainya. Itu tuh dicocok-cocokkan sama 5 hak khusus ini loh. Karena dengan umat itu berdana jubah katina, bikunya bisa sebar katina. Karena bikunya sebar katina, makanya dia mendapatkan 5 hak khusus itu ya. Nah, 5 atau 6, oke 5 aja kita bilang, 5 hak khusus. Nah jadinya manfaat yang dinikmati oleh si biku juga katanya dinikmati oleh si donatur itu katanya. Sama analoginya sama seperti kalau umat berdana makanan ke biku ya. Karena Buddha menjelaskan bahwa dengan berdana makanan si donatur itu bisa apa? Mendapat kesehatan ya. Bahkan mendapat kebijaksanaan katanya. Nah, kenapa? Kenapa kok dapat kebijaksanaan dari dana makanan? Apa hubungannya kan? Nah, karena katanya si penerima itu dengan makan kan dia bisa berlatih. Nah, itu. Bisa berlatih, bisa belajar. Nah, pemahaman atau kebijaksanaan yang dia dapat dari hasil dukungan itu berupa makanan, itu katanya juga si donatur bisa dapat gitu. Nah, makanya dicocokkan dengan untuk mendapatkan hak khusus ini loh. Ya, si donatur juga katanya nggak kekurangan dan lain sebagainya. Ya bikunya kan dengan boleh terpisah dengan 3 jubah utama ya, jadi perjalanannya lebih nyaman dong, nggak berat ya. Kalau zaman dulu kan nggak bawa bagasi, ya, semua ditaruh di bahu kan ya. Jadi semakin banyak jubah yang dibawa kan berat dah. Apalagi masih hujan ya, kain kena hujan makin berat. Nah itu jadi makanya perjalanan yang nyaman itu katanya donatur juga bisa dapat gitu. Tapi ya itu, ini cuma kayak interpretasi ya. Nah, tapi enggak tertulis secara jelas bahwa mendapatkan itu. Ya. Bante, tadi mau tanya yang tidak termasuk tamu, maksudnya tamunya tamu yang biku tamu. Oh, biku tamu. Kan kita kadang-kadang undang ya, ada biku tamu. Nah, kadang-kadang biku tamu untuk mencukupi kuota. Misalnya di sini cuma ada 1 biku. Tapi ya namanya katina dana kan harus ada 5 biku kan. Nah, jadinya dia harus undang atau ya umat bantu dia undang 4 biku lagi minimal. Itu. Nah, jadi biku tamu tapi nggak ada yang berhak. Cuma dia aja yang berhaknya. Oh, jadi yang berhak. Cuma dia. Terus hak khusus juga si tamu mah nggak dapat ya. Hak khusus katina itu nanti si tamu nggak dapat. Si tamu itu hak khususnya dapat dari tempat dia wasa sendiri. Itu ya. Juga kadang-kadang tuh ini tambahan aja, nggak menjawab pertanyaan Denis. Jadi kadang-kadang tuh di satu tempat misalnya ya, di mall misalnya, ngadain katina untuk beberapa wihara bisa juga. Kayak di PAOK sendiri kan 7 wihara, gabungan 7 wihara kan. PAOK itu sebetulnya gabungan 7 wihara ya. Jadi nggak cuma wihara atas, bawah, tengah gitu, bukan ya. Tapi ada 7 itu, gabung jadi 1. Jadi katina itu donaturnya 7 untuk 7 wihara. Ya 1 orang juga bisa sih. Ya. Nah, ngadain di satu tempat boleh. Jadi akhirnya bikunya balik ke wihara masing-masing untuk disebar. Ya acaranya digabung jadi 1 bisa. Tapi mesti di hari yang sama. Waktu menerima dan menyebar katina. Terima kasih. Ya, mundur lagi. Nah, terus nanti tadi ada disampaikan kalau seandainya 1 biku yang berwasa. Nah, berarti kan sebenarnya yang bisa menerima manfaat daripada jubah katina itu kan hanya sendirian.
Nah, apakah kalau hanya ada satu biku yang berwasa itu tetap perlu dilakukan sebar katina, Bang? Tetap. Karena toh yang empatnya itu kan juga nggak akan mendapatkan manfaat, Bang. Yang 4 nggak perlu ikut anumodana kok. Nggak tetap perlu. Harus meskipun satu orang tetap perlu dilakukan sebar katina. Dia sebar, yang lainnya ya sadu-sadu aja tapi nggak beranumodana. Terus kalau sama nera wasa bisa nggak kathina? Yang wasa sama nera, terus ngadain kathina dana bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa. Kecuali di awal sebelum masuk wasa misalnya ya, dia tahbis. Atau misalnya selama wasa, ya, tapi dia belum jauh banget dia setelah wasa itu. Di awal-awal wasa itu dia tahbis gitu. Nah dia jadi biku kan? Nah itu boleh. Nanti dia undang lagi loh 4 biku. Boleh itu kathina. Oke, cukup ya. Udah malam. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa dari semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas, berdana, memberikan pelayanan, diskusi dhamma, mendengar dhamma, meditasi, semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka ikut berbahagia. Dan kita juga ingin melimpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana selama ini, kepada dewa yang melindungi kita selama ini, kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat. Semoga semua makhluk ini ikut berbahagia. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampatti siddhya. Idang me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me nyati nam hotu sukhita hontu nyatayo. Idam me punyam asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Te sabe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sapacayo hotu.